Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bunda Ahza di channel YouTube Yahman's Family. Di video kali ini saya akan berbagi 10 tips untuk kalian yang ingin putih dengan suntik atau infus whitening. So, buat kalian yang penasaran, jangan di skip, tonton sampai selesai dan jangan lupa pencet tombol subscribe-nya. Seperti yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya, bahwa infus atau suntik whitening adalah salah satu metode yang lebih banyak penggemarnya dibandingkan dengan suplemen minum atau pil yang fokus, yang tujuannya untuk memutihkan badan. So, buat kalian yang menginginkan infus whitening atau sudah melakukan infus whitening tapi hasilnya kurang maksimal, coba deh lihat video saya kali ini, karena di sini saya akan berbagi 10 tips dari saya pribadi tentang bagaimana cara agar suntik atau infus whitening itu terlihat maksimal hasilnya ke tubuh kita. Di sini saya bukan seorang dermatologis atau dokter spesialis, tapi di sini saya share 10 tips ini murni dari pengalaman pribadi saya ketika saya melakukan treatment infus whitening. Karena ketika 10 tips ini saya terapkan pada waktu saya melakukan infus whitening pada saat saya treatment, itu hasilnya jauh lebih maksimal, jauh lebih cepat dibandingkan saya tidak benar-benar maksimal menerapkan 10 tips ini. Kira-kira apa saja sih 10 tips yang membuat infus whitening ini tampak lebih maksimal hasilnya? So, langsung saja pada inti video. Tips yang pertama dari keberhasilan infus whitening kalian adalah pastikan bahwa tubuh kalian itu benar-benar dalam keadaan stabil, dalam kondisi sehat. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa alangkah baiknya sebelum kita benar-benar terjun, sebelum kita benar-benar melakukan perawatan infus whitening, alangkah baiknya kita konsultasikan dulu kesehatan kita, check up dulu kesehatan kita ke dokter yang berwenang, apakah kita punya penyakit yang kontra pada infus whitening. Tips yang kedua adalah fokus. Fokus yang saya maksudkan di sini, kalau kalian sudah benar-benar memutuskan untuk perawatan infus whitening, tolong benar-benar maksimal. Jadi, jangan 1 bulan rutin untuk infus whitening, nanti 2 bulan kemudian tidak begitu rutin gitu. Pengalaman saya pribadi, jadi 2 tahun yang lalu itu saya sudah terjun di infus whitening. Saya sudah masuk di dunia infus whitening. Tapi saya itu kurang srek gitu dengan hasilnya. Saya lihat tuh hasilnya kurang maksimal. Itu yang bikin saya ngedown, jadi saya tidak mau melanjutkan. Padahal kalau infus whitening itu meskipun jalannya dibilang cepat, hasilnya itu terlihat lebih cepat daripada suplemen yang lain, tapi tetap dia itu butuh proses. Nah, waktu itu saya kurang paham soal ini gitu. Jadi 1-2 bulan itu saya fokus untuk infus whitening karena hasilnya yang seperti saya jelaskan tadi kurang kelihatan di tubuh saya. Akhirnya saya udahlah, nggak usah infus-infusan lagi. Padahal kalau misalnya itu saya fokuskan, mungkin sekarang saya sudah lebih cerah dari yang sekarang. Sombong amat. Lanjut pada tips yang ketiga. Di tips ketiga ini sangat bermanfaat untuk kalian para pemula agar tidak rugi ke belakangnya. Kenapa saya bilang rugi ke belakangnya? Karena kebanyakan itu para pemula beranggapan bahwa infus atau obat whitening itu yang bagus, itu yang harganya mahal. Kemudian yang komposisinya banyak gitu kan. Untuk kalian para pemula yang berpikiran seperti itu, tolong dirubah dulu mindsetnya. Karena keberhasilan dari infus whitening itu tidak ada pada mahal murahnya obat, tidak ada pada banyak tidaknya komposisi. Bagus tidaknya infus whitening itu tergantung pada respons tubuh kita ke obat yang kalian gunakan. Nah, untuk para pemula, pastikan kalian menggunakan obat dari dosis terendah dulu, kemudian jangan terburu-buru untuk berubah. Jadi habiskan dulu, misalnya nih obat yang kalian beli itu 1 box gitu, box-bokan gitu ya. Itu fokuskan dulu, habiskan dulu 1 box.
Kemudian baru kalian evaluasi hasilnya. Jika kalian perawatan di klinik gitu, itu biasanya kita diberikan untuk perawatan itu berapa set gitu. Nah, habiskan dulu sekian set. Kalau misalnya ingin berubah atau naik step, itu kita evaluasi. Konsultasikan pada dokter yang melakukan tindakan itu pada kalian. Jadi yang memberikan treatment itu kepada kalian. Jadi di sini paham ya, untuk para pemula, ubah mindset kalian bahwa infus atau obat suntik whitening hasilnya lebih bagus yang mahal dan yang komplit komposisinya. Itu harus dirubah dulu. Tips yang keempat adalah naikkan obat kalian step by step. Jadi, naik obat kalian itu perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Untuk kalian yang sudah menggunakan obat infus whitening, alangkah baiknya tetap pada obat yang sedang kalian gunakan. Jadi misalnya kalian itu pakai Miracle White gitu ya, obat yang box-boxan gitu ya. Kalian pakai obat yang Miracle White, itu habiskan dulu satu set. Satu set itu ada 6 kali treatment. Itu dihabiskan dulu, evaluasi hasilnya. Apabila itu sudah bagus, naikkan di boosternya saja. Misalnya boosternya tambah Neutroskin gitu. Naikkan di situ dulu. Jangan langsung naik ke obat yang dosisnya lebih tinggi dari Miracle White. Kemarin ada pertanyaan seperti ini. Kalau menurut saya pribadi, kalau yang kalian maksud itu adalah bergonta-ganti obat, misalnya minggu sekarang pakai Miracle White, minggu berikutnya pakai Sindela, minggu berikutnya pakai Essence White, itu kurang maksimal hasilnya. Jadi saya enggak banget gitu ya. Tapi kalau misalnya yang kalian maksud adalah misalnya satu set Miracle White udah dimasukkan ke dalam tubuh, jadi 6 kali treatment, terus hasilnya kurang maksimal kak, atau hasilnya kok bagus ya, kira-kira apa yang saya pakai berikutnya, itu boleh. Jadi yang dimaksud boleh untuk naik step atau berubah-ubah obat itu kalau misalnya kalian sudah fokus maksimal pada satu obat dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Tips yang kelima. Di tips yang kelima ini adalah fokuskan untuk hasil yang lebih maksimal pada satu obat tertentu. Yang saya maksud di sini, fokuskan dulu untuk obat yang sudah kalian putuskan digunakan di awal. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di poin yang keempat. Nah, di sini kalian itu, yang saya maksud itu jangan terlalu buru-buru naik step gitu. Kalau misalnya kalian sudah pakai Miracle White untuk dosis pertama yang sudah kalian pilih, itu fokuskan dulu di situ. Jangan, oh kok udah 2 minggu, oh kok udah 3 minggu saya melakukan treatment ini, hasilnya gitu-gitu aja ya, sudah ganti aja gitu. Itu tolong jangan lakukan hal seperti itu. Nah, kenapa poin 5 ini saya rasa penting? Karena dari pengalaman saya pribadi, kenapa saya tidak menganjurkan kalian untuk buru-buru naik step gitu ya. Karena pada waktu itu saya pernah pakai Glutax 2000 GS. Di Glutax 2000 GS ini, saat saya sudah memasukkan obat 1, 2, 3 set, itu hasilnya kelihatan biasa-biasa aja, cuman lebih kenceng aja. Untuk pencerahannya sendiri kurang kelihatan. Nah, pada saat saya masukkan obat keempat, itu hasilnya kelihatan cerah, kemudian halus. Di set yang ke-9 itu yang kelihatan benar-benar terasa gitu pada badan saya. Badan saya seperti agak naik tone meskipun sedikit, tapi juga ada beberapa dari individu yang pakai Glutax 2000 GS ini kurang maksimal jika tidak di booster dengan Neutroskin misalnya. Maka dari itu, alangkah baiknya untuk kalian yang sudah memutuskan memakai obat box-boxan misalnya, itu habisin dulu, baru kalian pindah, baru kalian naikkan dosis. Jadi, jangan satu set sudah nyesel nggak kelihatan hasil, 2 set nyesel karena hasilnya kurang begitu maksimal, 3 set nggak kelihatan hasil, merasa menyalahkan obat gitu. Intinya fokuskan dulu pada satu obat yang sudah kalian putuskan untuk dipakai saat ini. Jangan terburu-buru naik dosis, jangan terburu-buru pindah obat. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi di pengalaman saya, kelihatannya ternyata di set ke-9. Kan kasihan kalau misalnya sudah beli satu box misalnya nih ya, satu box Glutax 2000 GS, di set ketiga hasilnya tidak begitu kelihatan, akhirnya yang lain itu kebuang gitu. Padahal sebenarnya hasil kalian terlihat di set ke-9 itu gitu.
Lanjut di poin ke-6. Di poin ke-6 ini saya mengajak kalian untuk ubah mindset kalian bahwa cantik itu harus putih. Karena kalau misalnya kalian hasilnya tidak sesuai dengan yang kalian harapkan, misalnya kalian ini mau infus whitening dan sudah melakukan infus whitening berbulan-bulan tapi hasilnya tone kalian itu tidak naik, padahal kulit kalian sebenarnya lebih cerah gitu, lebih bersih, tapi kalian tidak melihat itu gitu loh. Kalian kurang melihat dari hasil yang kalian dapatkan karena mindset kalian itu sudah fokus ke putih. So, ubah mindset seperti itu dulu, baru kalian benar-benar melakukan perawatan agar tidak ngoyo, agar tidak terburu-buru untuk mencapai hasil yang butuh proses di sini. Masuk pada poin ke-7. Poin ke-7 di sini tak kalah pentingnya dengan poin-poin sebelumnya. Kenapa begitu? Karena di poin ke-7 ini adalah perbanyak untuk minum air putih. Kenapa harus banyak minum air putih? Karena pada saat kalian melakukan perawatan dengan minum banyak air putih itu hasil yang tampak lebih maksimal dibanding dengan kalian yang ogah-ogahan minum air putih. Ini sudah saya rasakan pada saat saya menerapkan poin ke-7 ini dengan saya tidak menerapkan poin ke-7 ini. Jadi di 2 tahun yang lalu saya selain buru-buru sekali untuk melihat hasilnya dan akhirnya di 3-4 set hasilnya kurang maksimal, saya ngedown dan tidak mau infus lagi. Di situ juga saya males sekali minum air putih. Jadi masuk obat ya sudah, males sekali buat minum air putih sebanyak itu gitu kan. Ternyata hasilnya tidak begitu maksimal dibanding saya sekarang fokus melakukan perawatan dan minum air putih lebih banyak dari sebelumnya. Karena perbanyak minum air putih inilah yang membantu proses penyerapan dari obat itu lebih maksimal dibanding dengan tidak banyak minum. Seperti yang sudah saya bahas di video yang ini. Masuk di poin ke-8. Poin ke-8 ini sebisa mungkin hindari alkohol dan juga rokok. Kenapa saya anjurkan untuk menghindari rokok dan alkohol? Karena beberapa zat yang terkandung pada rokok dan alkohol itu tidak mengikat Hb, tidak mengikat hemoglobin, tidak mengikat zat besi. Sehingga kalau misalnya kalian melakukan infus whitening, jadi kan infus whitening itu memasukkan obat melalui pembuluh darah. Kalau misalnya kita tetap ngerokok, kalau misalnya kita tetap minum alkohol, kasihan badan kita. Badan kita sudah sakit nih, sudah ditusuk-tusuk jarum gitu ya. Obat yang masuk ke badan kita sudah maksimal. Tapi sama alkohol dan juga rokok ini dicegah gitu. Penyerapan ke tubuh kita itu jadi terhambat karena beberapa komposisi dari alkohol dan rokok yang tidak mengikat zat besi. Sehingga obat itu tidak terserap dengan sempurna. Jadi efek yang ada pada tubuh kita terlihatnya kurang maksimal. Jika ada media yang menjelaskan bahwa tidak ada pantangan sama sekali dalam melakukan perawatan infus whitening, itu saya juga tidak menyalahkan, saya juga tidak membenarkan diri saya sendiri. Oke, anggap saja tidak ada pantangan di sini. Tetapi di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya bahwa obat yang masuk ke dalam tubuh kita itu membutuhkan zat besi yang fungsinya untuk mengikat obat. Jadi tujuannya itu mengikat obat agar penyerapan di dalam tubuh itu maksimal. Nah, kalau misalnya kita mengkonsumsi apa yang membuat zat besi itu tidak bekerja secara maksimal, hasil dari obat itu tidak begitu kelihatan dong dibanding dengan orang yang tidak mengkonsumsi apa yang membuat zat besi itu tidak bekerja secara maksimal. Yeay, masuk pada poin terakhir, poin ke-10. Di poin ke-10 ini, saya menganjurkan untuk kalian melakukan perawatan infus whitening, melakukan treatment infus whitening ini di klinik yang ada dokter spesialisnya, di dokter yang berwenang. Kenapa? Karena jika ada satu dan lain hal, kalian sudah ada yang membacking. Kemudian jangan lupa untuk minta tes alergi. Karena kenapa ada tes alergi di sini? Takutnya tubuh kalian itu alergi di beberapa komposisi dari infus whitening itu. So, itu tadi 10 tips dari saya pribadi untuk diterapkan pada saat kalian melakukan treatment infus whitening. Dari keamanannya sendiri,
infus whitening ini yang komposisinya terdiri dari glutathione, kolagen, vitamin C, itu belum ada penelitian bahwa obat ini adalah obat yang tidak aman dikonsumsi jangka panjang. Karena belum ada penelitian yang memadai apakah obat-obatan yang terkandung di dalam infus whitening ini berbahaya atau tidak. Selama kalian melakukan perawatan ini di klinik yang terpercaya, ada dokter yang berwenang, kemudian diberikan secara teratur sesuai dengan dosis yang dibutuhkan oleh tubuh, insya Allah aman. Terima kasih sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah tidak skip video saya, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment agar saya lebih termotivasi untuk membuat video-video terbaru lainnya dan yang pasti bermanfaat untuk kalian. See you!